Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang serangan bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, sudah ada rekan-rekan kami Agung Prasetyo dan juga Endra Kusuma dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Agung terlebih dahulu. Agung, saat ini bagaimana kondisi dari para korban yang terkena dari serangan bom bunuh diri tadi pagi? Ya, Tisa juga pemirsa, informasi terbaru pasca terjadi ledakan bom yang terjadi di Polsek Astana Anyar pada pukul 8.20 pagi tadi. Memang saat ini kami mengabarkan di Rumah Sakit Sartika Asih, ini merupakan rumah sakit Polri juga, di mana barusan saja korban dengan menggunakan pengawalan ketat dari polisi serta menggunakan ambulan Polri tiba di ruang forensik rumah sakit ini, dan saat dikeluarkan ada 4 kantung jenazah. Ini merupakan body part duga pelaku dari bom yang terjadi pada pagi tadi. Memang saat ini tim DPI masih berada di dalam ruang forensik untuk korban lainnya yang menjalani perawatan di rumah sakit ini. Ada 5 orang, 4 diantaranya merupakan anggota polisi dan 1 merupakan warga sipil yang memang pada saat kejadian warga ini melintas di depan Polsek Astana Anyar. Untuk 4 korban lainnya ini yang merupakan anggota polisi, dua diantaranya mengalami luka cukup serius dan saat ini masih dalam penanganan tim medis di Rumah Sakit Sartika Asih, dan 2 orang lagi hanya mengalami luka ringan. Memang seluruh korban ini terkena serpihan saat terjadi pada ledakan bom yang terjadi pada pagi tadi. Untuk 4 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Immanuel, yang memang Rumah Sakit Immanuel ini yang jaraknya cukup dekat dengan dengan Polsek Astana Anyar. Memang untuk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Immanuel mengalami cukup serius, dan 1 meninggal dunia. Ini merupakan anggota polisi saat dilakukan penanganan oleh tim medis di Rumah Sakit Immanuel, dan anggota polisi yang meninggal ini atas nama Aibda Sopyan. Untuk mereview sedikit di mana memang ledakan terjadi pada pagi tadi, dan saat tadi juga dari Kapolri Polda Jawa Barat sudah melakukan sterilisasi serta olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya meledakkan bahan peledak pada pukul 10.40. Selain itu juga mengamankan motor yang yang digunakan oleh pelaku. Ini merupakan kendaraan roda 2 yang berwarna biru. Sementara itu, Tisa, yang dapat kami informasikan di lokasi. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke John Endra yang saat ini berada di rumah pelaku. John Endra, apakah sudah dilakukan pemeriksaan ataupun penggeledahan di rumah pelaku? Ya, Nano, dan dapat saya laporkan dari perkembangan terkini, memang tadi siang sekitar pukul udah badalohor sekitar 12.30-an, situasi di rumah pelaku yang merupakan rumah kakek dari Agus Sujatno ini memang sempat didatangi beberapa polisi, dan dari keterangan yang didapat tadi memang ada di rumah lokasi itu memang ada 6 orang, dan ada 3 orang yang sejauh ini yang diminta keterangan untuk dibawa ke Polrestabes untuk diminta keterangan, dan sejauh ini diantaranya kakeknya, terus ibunya sama omnya. Dan dari ketiga itu memang sejauh ini memang kita belum mendapat perkembangan terkini, dan sejauh ini memang belum dari pihak warga yang ada di dalam rumah pun masih menunggu. Dan dapat dikabarkan juga kan sejauh ini memang dari pengamanan, selain mengamankan 3 orang dari untuk minta keterangan, dari penggeledahan itu memang tidak ada yang diamankan, dari barang-barang pun tidak ada. Dan sejauh ini dari konfirmasi warga maupun dari pengurus RT maupun dari bagian keluarga, memang korban ini tinggal di sini memang cukup lama. Dan namun sejauh ini setelah pasca dari ditahannya di Lapas Nusa Kambangan,
dan keluar 2021 dan baru datang ke sini terakhir itu dari perkembangan terkini November kemarin, bulan kemarin. Dan Tio ini datang ke sini pun hanya datang menyimpang hanya untuk mengkonfirmasi dan bersilaturahmi dengan kakek dan neneknya saja, dan tidak ada obrolan serius dalam sejauh ini. Dan dapat dikonfirmasi juga karena pelaku ini memang jarang tinggal di sini dan sempat tinggal di Solo. Memang dia sempat berjualan kue di Solo, dan sejauh itu dari pasca dari tahan di lapas itu, dari pihak keluarga pun berharap ada perubahan sikap sejauh ini, dan memang dari pihak keluarga pun telah mewanti-wanti kepada Agus Sugiarto ini agar tidak terlibat dari aksi teror tersebut, karena memang dia mendoktrin bahwa ada dampak-dampak pun cukup berat kalau dengan ini, diantara diri pribadi dia, keluarga dia, itu pun sudah keluarga seringkali dilakukan sejauh ini. Namun karena dia tinggal sini hanya sekilas aja datang, terus dia pulang lagi, mungkin komunikasi di keluarga itu pun mungkin tidak tahu aktivitas sebenarnya. Mungkin itu, Kenano. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Endra Kusuma dan juga Agung Prasetyo mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat.